Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan beras masih terbatas, harga beras di Kota Tasikmalaya tak kunjung turun. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka kembali diresmikan dan mulai melayani penerbangan domestik dan internasional. 15 warga Subang dilarikan ke rumah sakit setelah pesta miras, 11 orang tewas. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku penjamretan terhadap seorang nenek di Ciamis. Polisi juga sita ponsel korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Kokom, warga Dusun Bojong Desa Imbanagara Ciamis ini hanya bisa menangis di pinggir jalan usai seorang pengendara sepeda motor menjamret tasnya. Penjamretan terjadi saat korban berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat pada korban. Pelaku langsung merebut tas korban yang berisi uang 3 juta rupiah, sebuah ponsel, serta beberapa surat penting. Anjeuna etakeun motor langsung ganti mau ngajamret tas abi. Langsung ngajamret tas abi. Pelaku yang kabur melintasi jalan kampung terekam kamera pengawas milik salah satu warga. 1 bulan berlalu, pelaku Y akhirnya ditangkap. Ia tak berkutik saat digelandang polisi Satreskrim Ciamis. Pemuda berusia 27 tahun ini diciduk di tempat persembunyiannya di Kecamatan Cisaga, Ciamis. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ponsel dan sepeda motor yang digunakan untuk menjamret. Sementara uang sebesar 3 juta rupiah dan barang berharga milik korban lenyap karena digunakan pelaku. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan sudah menjamret hingga 12 kali. Saat beraksi, pelaku menyasar korban yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Jadi dia memang spesialis keras dengan modus begal. Dia acak, dia profiling, mungkin sambil jalan, sambil melihat, apabila di jalan ada orang-orang yang mungkin dia agak rentan, bisa jadikan sasaran target. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dan terancam 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Aksi pencurian ternak terjadi di Tasikmalaya. Pelaku dengan cekatan mencuri 2 domba dan membawanya dengan menggunakan mobil. Korban pun merugi hingga 7,5 juta rupiah. Pencurian ternak warga terekam kamera pengawas di Kampung Citamiang, Kelurahan Tanjung Kawalu, Kota Tasikmalaya. 2 pencuri membawa 2 ternak domba ke mobil lalu meninggalkan lokasi. Pemilik domba baru menyadari hewan ternaknya hilang saat melihat pintu kandang sudah terbuka. Domba miliknya hilang dan tidak ditemukan meski sudah dicari. Akibatnya, pemilik ternak merugi hingga 7,5 juta rupiah. Ternyata pencurian ternak warga di daerah Citamiang kerap terjadi sehingga perangkat desa memasang kamera pengawas. Dua orang ya. Pakai mobil nyurinya, Pak? Iya, pakai mobil. Kalau kejadian maling domba di sini tuh sering, Pak? Sering. Sering lah. Udah sering. Iya. Berarti pasang CCTV juga karena saking seringnya maling domba ya, Pak? Iya. Jadi inisiatif warga memasang CCTV di sini, Pak? Iya. Sering kejadian gitu. Sering kejadian pasang CCTV. Oh, berarti dipasang CCTV oleh warga? Ya. Pencurian yang terjadi pada 24 Oktober lalu akhirnya membuahkan hasil. Setelah 2 hari melapor, pelaku Diki warga Garut dan Bima warga Indramayu telah ditangkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pencurian uang kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Kelari, Karawang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Diketahui pelaku kerap kali melakukan aksi serupa di sejumlah masjid.
aksi seorang pemuda yang masuk ke dalam masjid di Kecamatan Kelari, Karawang, Sabtu lalu. Bukan untuk sholat, melainkan mencuri isi kotak amal. Dengan cepat, pelaku membobol gembok yang terpasang pada kotak amal dan mengambil uang yang diperkirakan berjumlah jutaan rupiah. Ia pun langsung kabur menggunakan sepeda motor. Melihat kotak amal sudah dalam kondisi rusak, seorang marbot melaporkannya kepada Dewan Pengurus Masjid melalui pesan grup. Dari pesan itu, barulah rekaman kamera pengawas dicek dan ternyata benar terjadi pencurian kotak amal. Ngecek kotak amal, kok udah jebol gitu, kuncinya udah rusak. Dilihatin uangnya udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada, terus saya divideoin langsung ke grup ini, Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar Jami Al Hidayah. Langsung ada yang itu, Pak, ada yang share, ada yang ngasih foto CCTV. Emang kondisi masjidnya nggak dikunci atau gimana pintunya, Pak? Enggak, Pak, nggak dikunci, Pak. Memang nggak dikunci ya? Iya. Tempat jemaah, Pak. Soalnya tempat umum gitu. Diketahui pelaku seringkali mencuri kotak amal di masjid lain yang berada di wilayah Karawang. Kini pelaku sudah dilaporkan ke Mapolsek Kelari. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. 11 pemuda meninggal dunia usai menenggak minuman keras dalam pesta pernikahan di Jalan Cagak, Subang. Polisi pun masih mengejar penjual miras oplosan yang kabur. Inilah salah satu korban pesta miras di Subang. 11 pemuda dari Kecamatan Jalan Cagak, Serang Panjang dilaporkan tewas. Ada puluhan warga dilaporkan pesta miras oplosan di acara hajatan pernikahan. Namun usai berpesta, 15 orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciireng, Subang. 11 diantaranya meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya dalam kondisi kritis. Dari 15 orang itu 9 orang yang meninggal di sini. Ya. Kemudian 1 orang yang meninggal di perjalanan, 1 orang lagi pulang paksa, ya. Tapi informasi terakhir pulang paksa juga meninggal. Yang masih dirawat di kita ada 4 orang di IGD. Kondisinya sangat kritis, ya. Itu yang. Pak, pada umumnya mereka ini mengalami apa sih, Pak? Ya, jelas kalau gagal nafas ya. Karena terjadinya intoksikasi alkohol. Tapi sebab kematian kalau mau jelasnya ya kita harus dilakukan otopsi. Sebagian korban meninggal dibawa pulang keluarga, tetapi sebagian lagi masih berada di RSUD Ciireng. Polisi tengah memburu penjual miras oplosan yang kabur saat didatangi ke kiosnya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.